Ini gue kebetulan alhamdulillah diundang sama Bang John LBF untuk main ke kantornya High Five di Silangan. Tahu lu man. Mau ketemu ini ada Pak John LBF. Pacar LBF siapa? Udah dijanji belum? Oh, rekam. Supaya kalian bisa lihat buktinya, benar-benar kayak ini disalurkan. Ya teman-teman, jadi sekarang sudah jam 16.31. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 April, hari Senin 2025. Jadi ini gue kebetulan alhamdulillah diundang sama Bang John LBF untuk main ke kantornya High Five yang ada di Jakarta. Nah ini gue tadi kemarin sempat teleponan sama Bang John, diundang. Kita akan ada kolaborasi yang menarik. Jadi nanti seperti apa biar ketemu Bang John aja langsung. Cuman ini agak bingung, kantornya gede banget. Jadi kayak labirin, hampir nyasar. Cuman kata security tadi dari sana lurus belok kiri. Coba aja kita lihat. Kantornya banyak banget dong. Iya gede banget kantornya. Masih lah. Tahu lu man. Mau ketemu ini ada Pak John LBF. Pacar LBF siapa? Udah dijanji belum? Oh, rekam. Udah janjian kok. Hah? Udah janjian. Bukti lu mana coba keluarin? Udah janjian. Buktinya mana? Bentar guys. Udah. Apa rekam? Udah dikirim belum? Udah, aku udah janjian sama Bang John. Hah? Udah janjian, jadi semalam udah teleponan, ini ngevlog pun udah janjian juga. Enggak, ini rekam anjing siapa? Udah langsung ke Bang John kok. Coba. Kalau nggak percaya coba tanya resepsionisnya aja kok. Tanya resepsionis. Iya tadi juga udah janjian kok, udah terlibat. Cuma benar ada janji ini. Iya Sama betul. Bapak. Tadi udah ada janji dengan Pak John. Benar. Benar. Oke. Ya, Thank you. Sorry. siap, iya, kawan. Kaget tuh, cuy. Kak, ini sebelum kita bersama Pak John ya, boleh lihat kayak rame banget orang. Iya, Boleh boleh. lihat ya? Iya. Minta temenin satu orang boleh. Oh, boleh. Abang aja deh yang tadi marah-marah aja kita temenin. Oh, siapa ya? Boleh. Oke. Begini ya. Iya. Lewat mana bang? Pak. Duluan bang. Saya duluan nih. Iya. Abang aja kasih domelin lagi. Jadi buat teman-teman kalian tahu ya. Jadi kantornya bang. Jadi telepon kan cerita. Gokil juga abangnya bisa berhentiin orang kerja. Oke bang ya. Langsung bang. Jadi kantornya bang ini nama PT-nya apa nih bang? Ini nama perusahaan iFood, Pak. High Five ya. Jadi High Five kalau teman-teman tahu nih kantornya ya, seperti yang kalian bisa lihat di konten-kontennya Bang John. Dan gue masuk ke sini ngelamar kerja boleh bang? Oh, boleh. Maaf nih, gue bukan bosnya ya. Oh kan bersih ya siap. Jalan aja. Boleh tanya-tanya aja, Bang. Iya, iFood itu luar biasa, Bang. Hmm. Jadi kalau misalnya abang atau karyawan baru yang baru kerja di iFood itu biasanya nih, ketika dia tidak punya ongkos itu pasti dikasih ongkos sama Pak John, sama Pak Sabar di biayain, Bang. Ini bener nih saya tanya nih ya. Oh ya benar, Salah tanya. satu karyawan. Boleh tanya karyawan yang lain. Random tanya. Yang dekat aja kak. Boleh nanya kak. Iya, boleh. Kalau ke Bogor lihat mana ya kak? Saya mau nanya, emang bener ya kalau hari pertama kerja di sini tuh langsung ditawarin kayak dapat ongkos atau tawaran-tawaran yang menarik gitu, bener nggak sih kak? Betul. Oh, terus kerja cuma 2 tahun aja, Iya. terus bisa dapet apa namanya modal gitu ya? Iya. Emas. Dapat emas, masya Allah. Bener tuh. Ya? Jadi semua karyawan itu di perusahaan ini mau OB, mau sekalipun apapun jabatannya ya, staf atau apapun itu, 2 tahun kerja dapat emas. 2 tahun kerja dapat emas. Gua kemarin 4 tahun kerja, cuman dapat hikmahnya. Oh my god. Masya Allah, tapi luar biasa sih High Five.
Bang, gue lihat Takutnya nggak percaya lagi. Kita tanya lagi, makanya. Tanya lagi sama yang udah 2 tahun. Yang mana? Yang udah karyawan 2 tahun yang mana? Yang udah 2 tahun siapa gantinya? Semuanya. Kan udah 2 tahun. Nih, tanya Coba langsung. sini, Bang. sini. Tanya langsung. Kak, mau nanya gak? Iya. Kalau saya kan kemarin kerja terakhir tuh 5 tahun cuma dapat hikmahnya ya. Iya. Kalau kakak 2 tahun di sini kerja dapat apa, Kak? Dapat logam mulia. Dapat mulia luar biasa. Berapa gram tuh? 5 gram. Mantap. Ini ngomong-ngomong kameramennya mau ngelamar kerja nggak lu sih? Ngelamar kerja nggak? Boleh kalau ada. Dilanjut kak kerjanya. Kita lihat. Ya makasih kakak. Ini HFF itu banyak juga cabang-cabang. Dan enaknya tuh di High Five kalau ada timnas main bisa nobar di sini. Wow. Gede banget layarnya. Oke. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat kalau nobar di sini seru banget. Nih, lihat bisa nobar timnas. Jadi kalau nonton timnas menang ini. Jadi teman-teman tahu nggak? Ini gue berdiri di depan karyawannya rame banget. Pada ngeliat ke sini. Ini kayak berasa lagi mau digebukin gue lihat. Lihat tuh rame banget. Jadi kayak berasa mau dipukulin. Bang, ini aman bang. Aman, nggak dipukulin gue ya. Aman gitu. Pada berdiri pada ngeliatin. Aman deh. Kayaknya agak beda aja. Agak beda aja. Oh, ada orang keren nih. Aduh. Jadi gue pengen tahu, kemarin kan banyak banget konten-kontennya Bang Jon tuh Bang, yang bilang katanya kalau misalkan kerja di High Five itu nggak boleh terlibat pinjol, nggak boleh main judol. Bener ya? Benar. Bener gak tuh? Benar. Nah gue pengen nanya sama karyawannya, kalau gue mah nggak usah nanya gue. Karyawannya boleh nggak random pilihin satu yang mana gitu? Karena kalau gue nyamperin ke sana malu. Gua random ya. Random aja pilihin Bang. Tapi kalau random kan tadi yang jawab, jadinya biarin dia aja yang jawab. Iya. Random aja pilihin satu panggilin. Lain aja. Jadi gue pengen nanya sama karyawan itu bener gak sih kalau nggak boleh main judo, nggak boleh pakai pinjol itu bener gak sih? Coba yang nanya itu tuh. Nah ini nih karyawan. Bang siapa namanya bang? Halo. Nama saya Ali. Nah Bang Ali. Nah Bang Ali ini salah satu mantan gubernur di Jakarta, Ali Sadikin. Ali Sadikin tapi nggak di Bandung. Nggak di Bandung. Iya. Bang bener nggak bang? Kalau kerja di sini katanya nggak boleh main judo sama nggak boleh terlibat pinjol. Ya jangan. Malah dimodalin katanya ya. Bener nggak tuh? Jangankan di sini Pak, dalam agama Islam itu judi itu haram, ya kan? Lalu pinjaman online sama dengan riba. Apalagi di sini Bang Jon selalu netapin kita judi maupun pinjol cut. Nah, kelar kan hidup lo ya, mendingan langsung aja pinjem ngomong ke Jadi perusahaan. kalau misalkan ketahuan langsung dipecat tuh ya? Wah kelar. Bang coba lihat tuh handphonenya ada history. Nggak bercanda. Ada. Takutnya ada historinya kan tuh. Nggak Nggak ada. suka komen-komen di YouTube tau nggak? Teman-teman ada kan tuh yang spam-spam komen tuh. Judul. Enggak, itu langsung Tapi aman berarti ya? aman. Kalau di sini nggak terlibat judol sama pinjol. benar, dan dipastikan kalau udah ketahuan dia judi online ataupun pinjol itu di-cut. Tapi ada pernah kejadian nggak karyawan itu yang main judol? Alhamdulillah selama ini karena sudah ditekankan oleh Pak Jon ya, gak ada yang berani. Gak ada yang berani karena ya apa? Kalau kita kebutuhan uang, kurang uang, langsung ngomong aja ke perusahaan. Oh gitu. Ya, Langsung dibantuin. langsung dibantu. Jadi Netizen aja kadang kalau ngomong langsung dibantuin kan awal lagi karyawannya. Iya bener ya. betul. Oke lah, ini kayaknya gue ganggu yang lagi pada kerja, jadi mendingan langsung ketemu sama Bang Jon aja. Nah jadi teman-teman, selain nanti gue bakal cari orang-orang yang bakal membutuhkan, bakal kita kasih ya kan. Jadi High Five itu ternyata banyak banget cabangnya, nggak cuma di Jakarta. Ada di mana aja Bang? Baik, Selain di Jakarta. Baik, untuk office hour-nya atau apa kantor pusat kami ialah di Jakarta, di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Lalu kita juga tersebar di cabang mana, yaitu ada di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading ataupun Sunter. Kemudian di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Wisma Iwi. Kemudian beralih ke Tangerang, itu ada di Geraha Raya. Lalu kita pergi ke luar kota, ada di Surabaya, Spazio Tower Surabaya. Lalu juga ada di Podomoro City Medan. Lalu ada di Batam, dan juga yang terbaru ialah di Makassar. Oh, di Makassar ada juga. Berarti ada berapa itu total tadi? Ada 7. Bener ya? Ada kurang lebih sekitar 8. Oh, ada 8 salah ngitung. Ya udah lah Bang, thank you Bang. Lanjut Siap, kerja lagi. siap. Terima kasih. banyak. Sama-sama. Ngomong dapat THR nggak dari Pak Jon kemarin? Sampai tumpe-tumpe. Sampai tumpe. Ya udah lah. Bang, makasih Bang. Jadi ini gue pengen langsung ketemu sama Bang Jonnya. Bang Jonnya di mana Bang ya? Bang Jonnya di mana? Di belakang. Di belakang. Kakak-kakak makasih banyak ya.
Nah, terakhir bilangin dong, raos pisan gitu, bisa nggak? 1, 2, 3. Bang Jonnya ada di ruangan ini, jadi kita tetap ngomong-ngomong juga gue belum silaturahmi sama Bang Jon, jadi gue pengen banget ketemu sama dia. Kali dapat THR, nggak canda kan? Kita tetap ya. Saya, John LBF, ini saya ngomong jujur nih, pengakuan nih. Saya ngefans sama beliau. Ada juga saya yang ngefans. Saya ngefans banget sama Bang Bro. Kenapa? Beliau adalah sosok inspiratif. Menurut saya punya penilaian atas Bang Bro. Beliau adalah orang yang konsisten, udah hampir 5 tahun ini. Nggak tahu udah berapa banyak masyarakat yang benar-benar susah yang udah tertolong berkat aktivitas beliau di sosial media. Dipuji sama orang yang lebih banyak ngebantu orang. Jadi menurut saya ini adalah salah satu contoh buat anak-anak muda menggunakan media sosial di jalur yang benar, bukan buat gibah, bukan buat nyinyir, bukan buat menghujat, tapi untuk bagaimana memanfaatkan sosial media berkontribusi nyata membantu masyarakat. Dan sosok inspiratif itu adalah Bang Bro. Jadi hari ini tanggal 8 April 2025 saya undang beliau ke kantor pusat saya. Ini kantor saya, kantor pusat ini kantor pusat di 18 Office Park. Cabangnya ada di Jabodetabek, kita di Kelapa Gading. Saya tebak nih Bang, total keseluruhan ada 8, betul? Wis, keren. Lebih kayaknya dah. Lebih deh kayaknya dah. Lebih ya? Lebih. Ingat nih, aduh nih, head office, terus di Sunter, Kelapa Gading, Kebon Jeruk, terus di Bekasi, terus di Tangerang 6 ya, terus di Surabaya kita ada HFF Surabaya, terus di Makassar baru buka nih HFF Makassar, HFF Batam, HFF Medan, 9 lah. Salah dikit. Dan gue tau gak, gue buka bisnis itu cabang semua tanpa hutang bank. Bangun kantor tanpa hutang bank. Karena apa? Transaksinya banyak. Makanya itu yang dikeluarkan sama Bang Jon ke karyawannya tidak boleh terlibat pinjol. Yes, nggak boleh. Dan saya sangat mengharamkan ada pinjol di perusahaan saya. Haram. Karena gue dulu pernah korban pinjol, bro. Pusing kita, bro. Pagi diteror gitu-gitu zaman kita dulu. Karena saya pernah mengalami hal pahit itu, saya nggak mau karyawan saya terlibat di situ. Pinjol, judol, jangan sampai mereka ada yang pakai-pakai begitu, apalagi judol ya. Nah, narkoba juga kita teruslah mensosialisasikan. Semua karyawan ini tanggung jawab kita, bro. Dan kenapa lu tahu karyawan gue banyak? Karena setiap orang bawa rezekinya masing-masing. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak karyawan banyak rezeki. Karena kamu harus percaya ini ilmu buat kamu nanti suatu saat jadi pengusaha. Karyawan itu atau kan itu kan manusia, bro. Ketika dia ada di perusahaan kita, Allah itu sudah menakarkan rezeki masing-masing. Lu punya hak rezeki, semua orang punya hak rezeki. Jadi kalau ada di sini, hak rezekinya disalurkannya melalui mana? Melalui perusahaan kita buat menggaji mereka. Salah satunya misi penting saya undang hari ini Bang Bro ke kantor saya adalah saya mau angkat dia jadi utusan khusus. Wah, Jangan Pak Presiden Prabowo doang yang punya utusan khusus. Iya kan, Presiden Prabowo, presiden kita punya utusan khusus banyak. Ada Raffi Ahmad, ada John LBF juga punya utusan khusus, bos. Ini saya angkat jadi utusan khusus saya di bidang kemanusiaan. Kerjanya apa utusan khususnya? Mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang benar-benar butuh.
Kita nggak mau mendidik orang meminta-minta, kita bukan untuk mendidik orang mengasihani, belas kasihan, minta belas kasihan, bukan. Tapi tugasnya Bang Bru sebagai utusan khusus kemanusiaannya John LBF dan HFF adalah menyasar orang-orang ya mungkin yang udah renta, sakit parah, yang pokoknya kaum marginal lah yang benar-benar kita harus tolong. Satu tujuan saya, supaya lebih banyak orang yang mengerti dan memahami bahwa uang itu harus dicari tapi nggak bisa dibawa mati. Jadi kalau punya uang, bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Semoga aktivitas dari utusan khusus saya ini dan High Five bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang-orang kaya di Indonesia ini. Ulurkan tangan, tengok ke kanan kirimu, radius 50 meter dari rumahmu, radius berapa meter dari rumahmu, cari orang-orang yang butuh uluran tanganmu, tolong mereka. Itulah tugasnya, amanah yang Allah berikan, rezeki yang diberikan kepada kita adalah untuk disalurkan. Oke? Nah, ini saya udah siapkan dananya. Jadi untuk minggu ini tolong dihabisin, diatur ya buat dibagi-bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Kamu tadi udah ketemu karyawan saya? Udah. Nah, sebentar Bang. Ini buat teman-teman yang tahu tetangganya atau kalian pernah lihat orang yang kira-kira membutuhkan, buruan komen di kolom komentar. Yes. Sebutin alamatnya dan namanya siapa. Insya Allah jika Allah berkehendak, duit ini akan sampai ke orang yang kalian pastinya. Dan ini nggak cuma di Jakarta aja, karena Indonesia itu luas, seluruh Indonesia. Nggak percaya? Ikutin terus channelnya Bang Bru, follow Instagramnya, follow TikToknya, follow Facebooknya, karena kamu akan melihat buktinya bahwa sebagai utusan khusus saya, dia akan nyebar keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Tenang Bro, tiket pesawat, hotel, akomodasi, semuanya udah kita siapkan. Tinggal kalian banyak-banyakin komen di mana Bang Bru harus saya kirim untuk membantu masyarakat di sana. Oke? Ya kita ketemu karyawan-karyawan saya dulu. Aduh, luar biasa. Thank you loh Bro udah datang ya. Nih Bro ini luar biasa ini. Mungkin kalian kalau ingat Tiko ya. Halo teman-teman semua ya. Ini di cabang semua nih, di cabang-cabang kita nih Bro. Tadi saya pikir buat nobar Bang, bukan? Ya ini di seluruh cabang perusahaan kita. Pak Sabar mana ya? Waduh, Pak Sabar udah pulang duluan. Dia nge-gym. Dia harus nge-gym. Kalau nggak nge-gym, badannya sakit semua gitu. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, di kesempatan yang baik ini, saya sebagai komisaris PT Limaska Indonesia High Five memutuskan dan menunjuk Bang Bru atau Irfan Jayani, tapi terkenalnya Bang Bru sih, ya kan, sebagai utusan khusus High Five di bidang kemanusiaan. Sengaja pertemukan juga kepada karyawan-karyawan semua, karena saya sudah sampaikan berkali-kali di setiap kita briefing, di setiap kita pengarahan, bahwa perusahaan ini sudah hampir 6 tahun lebih nih kita, sudah hampir 7 tahun nih perusahaan ini ada di sini dan berkontribusi nyata mempekerjakan ratusan karyawan, anak-anak muda ya, berbagai macam usia, berbagai macam latar belakang ya, berbagai macam latar belakang pendidikan ya. Kita nggak beda-bedain orang yang kerja di sini ya, bahkan ada juga disabilitas yang pekerjakan, mantan narapidana pun juga ada kita pekerjakan di sini, lulusan SD pun ada kerja di sini. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk dapat kehidupan dan pekerjaan yang layak di Republik ini. Ini yang mau saya suarakan. Yang kedua, sengaja saya kasih laporan ini kepada karyawan untuk pertanggungjawaban saya sebagai perwakilan owner. Pak Sabar kebetulan udah pulang sebagai direktur utama, bahwa aktivitas perusahaan ini insya Allah kami benar-benar kepengen membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik, supaya jadi perusahaan yang asik ya kan, karena jadi orang baik lebih asik. Oke? Jadi kerja keras kalian semua teman-teman di sini, baik dari office boy, security, supir, admin, marketing, staff, pokoknya semua, leader-leader semuanya, setiap kontribusi kerja kalian di perusahaan ini, kalian ikut menyumbang untuk kemanusiaan. Itu yang mau saya sampaikan pertanggungjawaban ini. Jadi, apapun
profesi Anda, bidang Anda di sini, saya izin mengalokasikan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi kalian patut berbangga bahwa hasil kerja keras yang kalian bangun, yang kalian lakukan, sebagian kami atur, kita salurkan ke melalui Bang Irfan, Bang Bru, beliau yang akan menyasar. Jadi karyawan semua harus follow, subscribe YouTube channelnya supaya kalian bisa lihat buktinya. Benar-benar nggak ini disalurkan ya? Bantuan-bantuan ini ke orang-orang yang tepat. Kalian bisa ikut gini, gara-gara kerja gua di sini, perusahaan gua berkembang, terus bisa menyalurkan rezeki yang halal untuk ngebantu orang sekitar. Kalian harus berbangga. Semuanya harus berbangga. Ini kerja keras Anda. Tangan saya cuma 2, teman-teman. Kaki saya cuma 2, mulut saya cuma 1. Saya nggak mungkin kerja sendiri tanpa bantuan kalian semua. Makanya high five John LBF ada di titik hari ini. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah karena saya dikelilingi orang-orang baik, karyawan-karyawan yang baik, yang benar-benar bekerja keras dengan sepenuh hati, ingin mencari masa depan yang lebih baik, membawa kita sukses bersama. Jadi ini kerja keras tim semuanya. Kita eksis di titik hari ini dipercaya oleh puluhan ribu pengusaha untuk mendirikan legalitas PT, CV, PMA, sewa kantor virtual berkat kerja keras kalian semuanya. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kalian semua. Buat teman-teman semua yang rajin kerjanya, ingat ada keluarga yang harus dinafkahi. Yes. Terus harus bersyukur. Harus bersyukur juga. Hari ini kalian bekerja karena di luar sana ya kita lihat fakta ya teman-teman ya, gelombang PHK di mana-mana. Tapi ya kita percayalah ini akan terus, pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk bagaimana jangan ada orang nganggur lagi di Republik ini. Jadi pesan saya, milikilah rasa syukur, jangan kufur nikmat ya, supaya Allah nggak marah kalau kita hari ini bekerjalah dengan sepenuh hati. Tapi ingat apa yang Bapak selalu bilang, jangan jadi boleh. Ambil ilmu yang banyak, kerja jangan lama-lama, pikirin konsep ide bisnis apa. Kalau udah matang, udah punya persiapan semuanya, jadi pengusaha. Saya pastikan semua jebolan atau karyawan di perusahaan saya yang pernah bekerja sama saya, kalau mau bikin PT gratis tanpa biaya. Oke? Nah, boleh mungkin rame-rame. Semangat Bang Bro, bantu banyak orang, gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, hati-hati di jalan yang mau pulang. Mohon maaf jadi agak terlambat sedikit pulangnya. Sehat selalu buat kalian semuanya. Hati-hati ya. Thank you ya teman-teman ya yang di cabang semua ya. Hormat diberi. Ini ngeselin nih. Kayak gitu teman-teman. Nih bola muka lu ngeselin apa lu? Habis. Muka lu ngeselin lu bola. Bang John LBF. Muka lu ngeselin Dan bola. ternyata coba ke Korea kita bakal salurin uang yang sudah dikasih ini untuk ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman semua jangan lupa komen di kolom komentar orang-orang yang di sekitar kalian yang kira-kira membutuhkan, kasih alamatnya, kasih namanya, nanti bakal gue samperin. Komen di kolom komentar.